di video tugas mata kuliah Dasar Budidaya Tanaman kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat langsung proses budidaya tanaman selada di salah satu geraha hidroponik di Serang, yaitu Fans Hydro. Selain melakukan observasi lapangan, kami juga berkesempatan untuk mewawancarai salah satu sales marketing Fans Hydro, yaitu Kak Kavi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses budidaya dan pengelolaan tanaman hidroponik, terutama selada. Kegiatan observasi dan wawancara yang kami lakukan terdapat di salah satu geraha hidroponik di Serang, yaitu Fans Hydro, yang berlokasikan di Jalan Komplek Tegal Padang nomor 75, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Tempat ini merupakan salah satu pusat budidaya hidroponik yang paling lengkap di wilayah Serang. Di sini tidak hanya dibudidayakan selada, tetapi juga berbagai tanaman lain seperti bayam merah, pakcoy, hingga melon golden. Lingkungan penanamannya bertata rapi, terawat, dan sangat mendukung proses pembelajaran kami. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2, ada Hoirunisa dan Reihana Karisa. Lalu ada Rahma Azahra dan Amanda Pratiwi. Yang terakhir ada Salsabila Hana Lestari dan Bunga Amelia Agusti. Semua anggota terlibat dalam observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyusunan materi untuk video ini. Selada merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat populer dan banyak dibudidayakan, baik oleh petani profesional maupun pelaku usaha kecil. Tanaman ini termasuk dalam keluarga Asteraceae dan dikenal sebagai salah satu sayuran daun yang memiliki nilai ekonomi tinggi, permintaan pasar stabil, serta teknik budidaya yang relatif mudah. Secara umum, selada memiliki beberapa jenis yang paling sering ditemui, seperti selada keriting atau lettuce curly, selada romaine, selada butterhead, dan selada iceberg. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda, terutama pada bentuk daun, tekstur, hingga rasanya. Selada keriting misalnya, memiliki daun berlekuk yang halus dan empuk sehingga sangat populer untuk salad ataupun garnish makanan. Sementara selada romaine cenderung memiliki daun tegak, kokoh, dan lebih renyah sehingga sering digunakan sebagai bahan dasar hidangan Caesar salad. Jenis selada yang dibudidayakan di Fans Hydro ini hanya 2 jenis selada saja, yaitu selada keriting dan selada romaine. Dari sisi nutrisi, selada dikenal sebagai sayur rendah kalori namun kaya manfaat. Selada mengandung vitamin A, C, K, serta berbagai mineral seperti kalium dan folat. Kandungan airnya yang tinggi membuat sayuran ini terasa segar dan membantu menjaga hidrasi tubuh. Selain itu, selada juga mengandung antioksidan yang berperan penting dalam menjaga imunitas dan kesehatan kulit. Karena manfaat tersebut, selada menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat. Dalam hal budidaya, selada merupakan tanaman yang dapat tumbuh baik di daerah pegunungan maupun dataran rendah dengan teknik yang tepat. Faktor penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan cahaya, pH tanah yang sesuai, kualitas air, serta pengendalian hama dan penyakit. Tanaman selada biasanya membutuhkan intensitas cahaya sedang, suhu yang tidak terlalu panas, serta media tanam yang kaya nutrisi. Nah, metode budidaya modern seperti hidroponik ini menjadi sangat populer karena memungkinkan selada tumbuh lebih cepat, lebih bersih, dan lebih mudah dikontrol kualitasnya. Sistem ini juga memungkinkan produksi sepanjang tahun, sehingga memenuhi permintaan pasar secara konsisten. Dari sisi bisnis, selada memberikan peluang yang cukup menjanjikan. Permintaannya meningkat seiring berkembangnya tren kuliner sehat, restoran yang menggunakan bahan segar, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap home cooking. Selain dijual dalam bentuk segar, selada juga memiliki nilai tambah ketika dipasarkan sebagai paket salad siap makan ataupun sebagai bagian dari produk olahan sehat lainnya. Dengan karakteristik yang mudah dibudidayakan, masa panen yang relatif singkat sekitar 30-45 hari, serta tingginya permintaan pasar, selada menjadi salah satu komoditas unggulan bagi para petani, UMKM agribisnis, maupun kelompok mahasiswa yang sedang melakukan proyek pembudidayaan. Ya, halo Kak. Ya, halo. Ini dengan kakak siapa? Oh iya, kenalan dulu ya. Nama saya Kavian Teddy Sukma. Kalau di sini aku di bidang di marketing pemasaran sih. Tapi kadang-kadang aku juga ada umumnya kayak misalkan di kebunnya aku juga ngebantu mereka di divisi kebunnya. Kayak gitu. Tapi aku kebanyakan di luar lapangan, teman-teman. Yaitu karena kenapa divisi aku marketing pemasaran gitu. Oke.
cukup lagi karena dari aku. Oke, udah ini nih mulai menjalani ini dari kapan ya? Jadi kebun Fansidro sayurku ya, biasa dikenal sih emang Fansidro. Waktu dulu kita namain Graha, mungkin itu kayak instansinya lah. Tapi kalau untuk brand ya, kita namanya Fansidro itu dia lahir tahun 2018 teman-teman. Pada saat masa pensiun owner kami, Pak Haji Anis Fuad Salam, dia membentuk usaha hidroponik di bagian pertaniannya. Karena mungkin ini prospek juga untuk jangka panjang. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tetap berjalan dari 2018 sampai 2025 akhir ini. Oke, untuk kalau berapa sih luas lahan yang digunakan untuk budidaya ini? Sebenarnya kalau di sini kita luas sangat kecil, tapi karena kita ini ada dalam artian 3 pasar, yaitu edukasi, wisata sama agribisnisnya kayak usahanya. Tapi di sini kita bukan di produksinya, tepatnya itu wisatanya teman-teman. Di sini luasnya 300 meter, itu udah sama bangunan total. Kalau bangunannya mungkin setengahnya dari 300, sisanya luas tanahnya. Seperti itu. Tapi kalau diproduksi kita ada 2 tempat teman-teman. Kita produksi di Pandeglang, mitra kami itu hampir 2000 meter produksi khusus hidroponik itu, greenhouse. Kayak gitu. Hidroponik ya? Nah, apa sih alasan kakak pilih hidroponik dibandingkan sistem tanam biasa? Nah, pertama sih emang aku kan sebenarnya background aku sendiri itu di teknologi pangan, Mentirta, angkatan 20 aku. Nah, tapi ini tuh aku ngebantu bisnis om aku. Nah, keponakan aku ngebantu awalnya tahapannya, kayak misal pelatihan, aku asistennya. Ya sampai sekarang belajar, jadi aku bisa jadi instrukturnya, dalam artian narasumbernya jadi aku, udah dialihkan. Tetapi sepanjang jalannya waktu aku butuh tim nih, yaitu aku rekrut dari anak agro, dan itu peminatnya lumayan banyak. Karena kenapa? Petani hidroponik tuh nggak capek teman-teman, nggak kayak petani-petani yang lainnya nyangkul dan lain-lain. Nah ini bisa Gen Z ataupun di bawah kita gen-gen yang lain. Dan itu cocok untuk kita karena nggak perlu banyak aktivitas, nggak capek, nggak panas-panasan. Nyemai pun kayak nanam pertama tahap awal ya, nyemai itu bisa di dalam pakai AC apapun itu salah satu cara aku tuh memasarkan ke angkatan kita lah, Gen Z ataupun gen milenial juga bisa sih, masih muda juga, itu dengan cara pertanian hidroponik seperti itu. Kira-kira jenis tanamannya apa aja sih yang ditanam di sini kak? Nah, jenis tanaman di sini kita udah banyak nanam ya, yaitu salah satunya pakcoy, itu primadona bestseller teman-teman. Yaitu yang kedua adalah selada keriting. Selada kita juga yaitu bibitnya dari impor teman-teman, karena kita terjamin kualitasnya dalam artian. Dan yang ketiga kita ada bayam merah teman-teman, yaitu untuk produksi pemasaran di Superindo teman-teman, suplai ke Superindo. Yang keempat yaitu kita ada kangkung di dalam teman-teman. Dan yang kelima terakhir yaitu buah melon di sini. Gitu. Yang udah disebutin ya, kakak nanam apa aja. Ada selada kan. Aku mau nanya tentang selada nih. Kira-kira jenis selada apa aja sih yang paling cocok ditanam secara hidroponik di sini? Nah, jenis selada sih kita menggunakan apa aja ya kalau di hidroponik. Bisa selada lokal dari produk panah merah teman-teman. Dan di sini ada juga selada dari cap pertiwi juga bisa, tapi dari aku sih menyarankan kalau hidroponik pakai selada yang impor teman-teman. Kayak misalkan Jezebel varietasnya itu bagus, aku pakai juga. Itu kenapa bagus? Dia pertumbuhannya kayak bakat bunga, kayak bulat tapi keriting tengahnya. Itu dia, karena kualitasnya juga bagus, dia untuk dimakan konsumsi juga crunchy. Itu. Nah, dari mana sih kakak memperoleh benih dan nutrisi hidroponik ini? Nah, kami biasanya itu kita ada mitra juga yang baru kemarin sih kerjasama, yaitu dari Panah Merah. Tapi dari Panah Merah kita ngambilnya untuk sayuran pakcoy. Tapi kalau misalnya selada ini, kita masih di online shop teman-teman. Jadi selama ini kita masih belum bermitra nih, karena bibitnya ngambil dari impor dan kami belum dapat dari perusahaannya secara langsung. Jadi kita masih beli melalui online. Berapa sih jarak tanam atau jumlah lubang per instalasi yang digunakan? Seharusnya ya untuk selada nih yang aku tahu dan pelajari selama hidroponik ya, itu jarak antar lubang harus lebih jauh daripada yang kita punya ini.
dia itu minimal aja 15 cm teman-teman. Karena kenapa? Karena selada itu butuh oksigen yang luar biasa besarnya daripada sayur yang lainnya. Dan kalau yang aku pakai ini sekarang instalasi yang ini, antar lubangnya itu cuma hanya 7-10 cm. Karena dulu tuh nanamnya kita fokus di pakcoy, tapi sekarang mempunyai pasar yang luar biasa, cukup banyak permintaan, kita mulai coba di seladanya. Jadi bisa dibilang kurang cocok lah untuk antar lubang jaraknya 7-10 cm untuk selada. Kalau untuk kebutuhan air nih, kira-kira berapa sih kebutuhan air rata-rata per siklus tanaman? Per siklus tanaman, kalau hidroponik kan emang siklusnya naik turun berputar ya. Tapi kalau misalkan di tandon di bawah sumber itu kita suka make di 70 sampai 110 liter teman-teman. Itu sumber airnya ya. Itu untuk menampung 4 meter satu instalasinya itu 70 liter sampai 100 liter. Seperti itu. Berapa lama waktu dari semai sampai siap panen tuh kira-kira berapa lama? Nah, untuk dari semai sampai siap panen, sebenarnya kalau aku tambah-tambahin kan ada HS sama HST ya. Dan itu kalau aku jumlahkan itu sekitar 40 sampai 45 hari. Karena untuk HST itu sekitar semingguan, baru HS sampai panen itu 30 hari. Seperti itu, 30 sampai 35 hari. Oke, gimana sih cara mengontrol pH dan ppm setiap hari? Nah, kalau kita mempunyai alatnya ada dua teman-teman. Yang satu alatnya pH itu biasanya warna kuning, yang satu alatnya itu TDS. Kita pakai TDS dan EC itu warna putih. Dan untuk cara penggunaannya setiap hari itu kita paling ngecek di pagi atau nggak sore teman-teman, TDS dan pH-nya. Tapi kalau pH sih jarang sih kita, karena ketahuan pH air di sini nih dari awal kita buat itu bagus untuk tanaman, sekitar 5 sampai 6 pH-nya. Kalau misalkan lebih dari itu nggak cocok untuk tanaman teman-teman. Udah langsung kita pakai air bersih, biasanya isi air yang di trot gitu. Kemarin juga ada kita buat di greenhouse, dia pH-nya gede, itu diatur ulang pakai air bersih seperti itu. Iya. Kalau kendala yang paling sering dalam menjaga kestabilan pH dan ppm itu apa sih? Di air hujan sih teman-teman. Hujan ya? Nah, air hujan pun karena kita tandon isi air yang di sumbernya itu nggak ditutup ya, otomatis kena air hujan, dan itu biasanya pH-nya itu naik, nggak stabil, dan ppm-nya pun dari nutrisi itu akan hilang juga, kembali ke normal. Itu sih kendalanya dari kami, cuma dari air hujan ini. Selainnya cukup. Nah, kira-kira ini sistem hidroponiknya tuh apa sih yang digunain, Pak? Nah, yang bagusnya itu teman-teman aku saranin nih, itu pakai sistem namanya NFT. Sistem NFT itu seperti ini, dia tuh menukik ke bawah, tidak terlalu runcing, tetapi air tuh harus mengalir, sorry. Dan DFT itu sistemnya yang saya sebelah itu mengenang airnya. Biasanya itu baik untuk di mati listrik, biasanya pompa itu mati, air itu masih ada di dalamnya. Kalau udah mati listrik, air pun nggak bakalan ada karena dia langsung turun airnya. Tapi cocoknya kenapa? Karena oksigennya itu sangat bagus untuk selada, karena dia selada itu butuh oksigen yang sangat bagus dan pertumbuhannya juga sangat bagus, gitu dia. Nah, kalau di sini tuh kira-kira ada hama atau penyakit tertentu nggak sih yang sering muncul meskipun ditanam hidroponik? Nah, kalau untuk hama ya, kita pasti ada ya hama ya, apalagi dengan banyak tanaman di pinggirnya itu menyebabkan hama yang terjadi. Dan kalau misalkan hama, paling banyak itu adalah kutu daun teman-teman. Kutu daun itu penyakit yang dimana pada saat musim hujan, karena lembab dan kupu-kupu singgah itu bikin ada kutu, yaitu kutu daun, biasanya warna hitam atau putih, dan atau enggak biasanya itu warna hijau. Itu biasanya yang terjadi hamanya muncul. Yang kedua yaitu hewan-hewan kumbang yang ngigit-ngigitin daun kayak gitu, ataupun kadal juga dia ngigit-ngigitin daun, itu juga sangat berbahaya. Untuk antisipasinya kita menggunakan pestisida teman-teman. Pestisida di sini kita ada dua, yaitu nabati dan kimia. Dan kalau yang kimia itu hama-hama yang berbentuk, maksudnya fisiknya yang agak gede, seperti kayak kumbang ataupun kadal. Karena itu kan emang sangat keras ya, tingkatnya beda daripada kutu daun. Nah, kalau kutu daun kita antisipasinya melalui pestisida nabati. Oke, jadi gimana untuk menentukan kualitas selada hidroponik yang baik sebelum dijual? Sebenarnya kita ada namanya quality control ya, QC di sini. Terutama di sini aku juga teknologi pangan dan belajarnya juga tentang QC, quality control di bagian pangan. Dan aku tahu mana yang bagus dan mana yang jelek. Sedangkan biasanya tuh kalau misalkan kita langsung dijual atau dipasarkan, biasanya pada nanya ke aku, ini bagus nggak,
Novi gitu, ini bagus nggak bang biasanya, karena aku tahu mana yang jelek, mana yang nggak sehat, dan mana yang bagus, mana yang harus dijual seperti itu. Dan nanti Oke, aku kalau contohnya untuk kendala itu apa ya yang dihadapi dalam budidaya dan komersialisasinya? kendala yang dihadapi budidaya di hidroponik sih, pertama kalau mereka mau buat usaha ini dia harus mikirin pemasarannya, karena kan ini jualnya di kalangan atas ya, dalam artian ya nggak bisa kita jual ke pasar raw ataupun pasar-pasar yang tradisional, itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena kita ngejar target dengan kualitas yang bagus, perawatannya juga cukup mahal, itu sih kita minimal aja harus jual ke UMKM seperti punya toko gitu, yang udah tingkat atasnya itu supermarket gitu aja. Itu yang pertama ya, itu kendalanya. Yang kedua, kendala di kalau misalnya hidroponik itu nggak cuaca itu malah dia tuh nggak harus cuaca hujan jelek, cuaca kemarau jelek, enggak, dia nggak tergantung. Yang kedua tuh cuma hanya di hama teman-teman. Hama di hidroponik itu lumayan dahsyat juga, nggak kalah dengan yang konven yang di tanah. Yang ketiga itu mungkin balik lagi ke gimana sih caranya mereka tuh nggak hanya mikirin jual di sayurannya, karena hidroponik kalau mau jual di sayurannya doang itu balik modalnya lama teman-teman, HPP-nya dan yang lain-lainnya. Karena hitungannya aja jual sayur per kilo misalkan itu nggak menghidupi, ataupun nggak maksudnya nggak dalam artian nggak balik modal di instalasi, nggak di bibit, karena bibitnya juga cukup mahal. Dia harus mikirin gimana caranya usaha hidroponik itu nggak hanya di penjualannya, seperti kan edukasinya juga masih banyak, terus di wisatanya mereka harus buat gimana mungkin secara cantik. Itu sih yang dari aku sendiri sih kendalanya. Nah, kalau untuk hasil panen di tiap musim atau tahun itu kisaran berapa? Nah, kalau balik lagi ke hidroponik itu nggak musim-musiman ya. Dia kalau misalkan nanam ada jangka waktunya udah ketebak dari petaninya sendiri. Kalau untuk sayuran itu sebulan sampai sebulan lebih lah, sekitaran kalau harinya 40 sampai 45 hari yang aku bilang di awal. Kalau untuk buah-buahan seperti kayak cabe, terus melon, semangka, tomat, terus strawberry, anggur itu 3 sampai 4 bulan kan. Itu udah pasti fix itu bakalan panen 3 sampai 4 bulan. Gak hanya kayak misalkan musim-musiman, karena di hidroponik itu buah aja yang tadinya bisa musim-musiman menjadi enggak, seperti itu. Fancy Dro ini kira-kira bergabung nggak sih dengan kelompok tani yang lain? Kalau bergabung sih kita belum ya, karena malah kita pengen nyari sih yang mau ingin bergabung. Karena kenapa? Maaf aja di kami ini kebutuhannya cukup banyak, tetapi produksinya kekurangan seperti itu. Kita semakin hari semakin nggak mau sombong, kita banyak aja project-project di bagian sayurnya. Seperti kita udah mau masuk Superindo, udah jalan 3 bulan. Kita masuk mau di bulan akhir ini, Desember atau sampai Januari ini, kita awal ini udah mau masuk Indomaret Fresh 7DC teman-teman. Satu satu jenis sayur seperti kayak cabai ataupun lain itu 1 kuintal pemesanannya. Iya, bayangin aja 100 kilo kita produksi, tetapi kekurangan lahan. Kita mau cari yang kayak misal usaha tani yang di bidang hidroponik, mau aku ajak kerjasama, ataupun nggak di hidroponik pun yang di konvensional. Aku pengen nyari itu sih yang kerjasama buat nyuplai di Fancy Dro seperti itu. Sebelumnya udah pernah, tetapi cuma hanya satu yang mitra sama kami. Itu yang tadi aku kebun di awal 2000 meter itu ada di Pandeglang. Tapi aku pengen nambah lagi nih gitu, karena masih kekurangan itu aja. Seperti itu. Oke, kalau untuk keuntungan dalam usaha pertanian budidaya itu kira-kira berapa ya? Ya, untuk keuntungan aku diperkirakan saja ya. Ini satu instalasinya itu ada 300 lubang teman-teman. Dan itu mungkin di selada itu sekilonya itu dapat 6 selada teman-teman. Dan misalkan dikali saja selada keritingnya 1 kilo 6 tanaman, itunya ada 300 lubang. Bisa jadi 300 lubang itu untuk selada keriting aja nyampe 20 kilo 20 kilo sampai 15 kilo. 1 kilonya aja kita jual di 35.000. Itu bisa jadi lebih lah, ada untungnya. Itu paling dibagi dengan biaya perawatan seperti AB mix. Dan AB mix juga kita di sini buat teman-teman, nggak beli di online kan, kita punya caranya dan ada ilmunya juga, bahan-bahan apa saja bisa buat di AB mix, dan itu murah. Kalau kita jual paling 5 liter aja itu bisa sampai 20.000, jadi makin murah kita pengeluarannya dalam membeli bahan-bahannya seperti itu. Oke,
Oke, aku mau tanya kira-kira apa sih harapan kakak sebagai petani hidroponik itu untuk pemerintah ataupun perguruan tinggi nih? Ya, kalau untuk harapan aku sih sebagai petani hidroponik, nggak hanya hidroponik aja yang aku rasain ya, petani-petani yang lain butuh support aja sih dari pemerintah. Karena kenapa supportnya hanya kurang dari pemerintah, karena mereka belum bisa memasarkannya dengan benar, teman-teman. Dan dari sini aja tengkulak aja banyak yang ngambil, dan itu mereka udah sangat bahagia. Tetapi kalau jika dia tidak mempunyai tengkulak, maksudnya dalam artian ya banyak yang ngambil dari dia sebanyak berat 100 kilo, itu mereka nggak tahu pasarnya, nggak tahu caranya kayak gimana, jualnya kayak gimana. Minimal dia harus punya kenalan-kenalan di dalam pemasaran seperti itu, dan itu aku sangat sulit, yang disayangkan juga. Yang kedua mungkin support di bagian sekarang teknologinya yang aku pengen ini dari harapan aku sendiri ya. Teknologi sekarang udah maju, apalagi udah ada AI ya. Aku pengennya sih di hidroponik ataupun petani yang lain di konvensional IoT-nya sih, Internet of Things-nya dari teknologi sekarang, seperti otomatis kayak misalkan nyiram otomatis dari handphone ataupun dari alat-alat yang lain. Terus kayak nutrisinya aja dituangin di hidroponik tuh nggak manusia lagi, udah pakai alat. Itu sih yang aku pengen support dari pemerintah sekarang, apalagi universitas lah, apalagi sekarang kan universitas ada namanya teknik elektro, teknik ya ilmu-ilmu yang lain yang bisa coding dan yang lain lah, ilmunya bisa dipakai untuk universitasnya. Itu sih aku harapannya. Kami lagi sedang mencari petani-petani di hidroponik atau konvensional yang mau bekerja sama dengan Fans Hydro. Bolehlah, ayo kita kerjasama dan kita bermitra. Terima kasih. Melalui wawancara yang sudah kami lakukan bersama Kak Kavi sebagai salah satu sales marketing di Fans Hydro ini yang sudah berpengalaman, kami juga mendapatkan perspektif dunia nyata tentang bagaimana usaha budidaya selada dapat berkembang dan bagaimana tantangan seperti cuaca, pemasaran, dan pengelolaan kualitas dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Ini menjadi pelajaran penting bahwa praktik lapangan dan pengalaman langsung selalu menjadi guru terbaik untuk memahami dunia agribisnis secara lebih komprehensif. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses budidaya selada sekaligus menginspirasi para penonton untuk mencoba menanam, memulai usaha, atau sekedar menambah pengetahuan tentang dunia pertanian modern. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten edukatif kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!